Elizabeth menerjemahkan Serat Centini setelah ia meringkasnya menjadi 400 halaman. Namun, sebagaimana teks aslinya, ia tetap menyertakan 722 puhuk dalam karyanya ini. Ia meminta bantuan Ibu Sunaryati Sutanto untuk menerjemahkannya dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia. Lalu, Elizabeth menerjemahkan teks tersebut ke dalam bahasa Prancis. Karena kisahnya yang dianggap universal, maka Elizabeth sering mementaskan Serat Centini ke berbagai tempat di dunia. Jadi, ini naskah Serat Centini yang Anda terjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Bukan sebuah penerjemahan, tetapi sebuah kreasi baru. Jadi saya bekerja dengan orang ahli bahasa Jawa, karena saya sendiri sama sekali tidak menguasai bahasa Jawa. Terus dia menerjemahkan yang asli, yang ini, ya ini sudah dilatinkan ya, tapi itu bahasa Jawa, ya versi ada 12 jilid, itu jilid terakhir. Jadi dia menerjemahkan dari bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia, saya dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Prancis. Lalu saya masuk semacam trans untuk menciptakan karya baru dengan tafsir, dengan gaya tulis yang juga bisa menarik pembaca-pembaca abad ke-21 karena ini memang ya ini versinya bahasa Prancis. Terus kemudian ini juga Anda diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya? Ya, itu versi Prancis lalu pulangkan ke tanah aslinya ya. Nah, sebenarnya siapa yang menulis Serat Centini ini? Ya, itu adalah beberapa pujangga ya atau penyair Keraton Solo pada awal abad ke-19. Mungkin di antara penonton yang ada di sini dan di rumah banyak juga tidak tahu sebenarnya Serat Centini ini isinya apa sih? Itu cerita tentang sebuah penggembaraan yang luar biasa, tentang seorang tokoh namanya Amung Raga ya, yang memikul raganya ya untuk mencari jati dirinya dan untuk menyatu dengan Tuhan. Jadi itu mulainya dengan babat Jawa ya. Jadi awal Centini sekitar tembang, karena itu karya yang dulu ditembangkan ya dalam bahasa Jawa. Jadi 16 tembang pertama adalah tentang perang dan semuanya diambil dari babat Jawa ya. Yang pokok juga dalam Serat Centini adalah cinta ya, antara ada perang dan cinta antara Amung Raga dan istrinya. Jadi mereka bertemu, istrinya Tambangraras adalah anak orang sangat semacam kiai ya, dan mereka jadi antara Amung Raga dan Tambangraras, mereka selama 40 malam tidak bersetubuh walaupun sudah menikah, dan baru pada 41 malamnya mereka bersenggama ya. Dan tapi ada janji yang cukup sedih karena Amung Raga tetap mencari adik-adiknya, dan dia bilang kalau kita sudah bersenggama saya akan pergi lagi untuk mencari adik-adik saya akan menggembara dan meninggalkanmu ya. Dan